Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota Siti Walimah NPM 19650006 dan Bayu Filosofi NPM 2640005. Di video kali ini kami akan menampilkan sebuah kasus pelanggaran etika bisnis dan profesi pada PT Tokopedia. Etika bisnis itu sendiri merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis tentang benar dan tidaknya dalam menjalankan suatu bisnis yang mencakup segala aspek kegiatan bisnis, baik itu individu, perusahaan, dan masyarakat. Mengenai Tokopedia itu sendiri, Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut toko daring ataupun e-commerce. Sejak didirikannya pada tahun 2009 lalu, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di Asia Tenggara. Hingga saat ini, Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Tokopedia adalah perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Dengan nilai 99% telah tercapai di kecamatan yang sudah terjangkau. Lalu, lebih dari 100 juta pengguna aktif setiap bulannya, lebih dari 11 juta penjual, dan 86,5% penjual adalah pebisnis baru. Tokopedia didirikan pada tahun 2009 lalu. Sejarah berdirinya Tokopedia.com secara resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada 6 Februari 2009. PT Tokopedia mendapatkan seed funding atau pendanaan awal dari PT Indonesia Dwitama pada tahun 2009. Tokopedia juga merupakan marketplace dengan jumlah kunjungan terbanyak. Analisis kasus kebocoran data Tokopedia. Pada kuartal 2 tahun 2020, pengguna aplikasi Tokopedia sebanyak 86 juta pengguna. Pada tahun 2020, terjadi kasus kebocoran data 91 juta data pengguna aplikasi. Data yang bocor sebelumnya dijual di dark web sebesar $5.000, lalu bisa didownload bebas dan link tersebar di grup Facebook. Data Tokopedia yang bocor meliputi nama pengguna, alamat email, dan nomor telepon. Analisis tindak lanjut tentang kebocoran data Tokopedia. Yang pertama, sistem handal. Kebocoran data ini ataupun pencurian data tidak akan terjadi jika sistem IT dan keamanan dari sistem yang digunakan didukung dengan sistem yang handal, baik perangkat maupun pengelolanya. Yang kedua, korban. Secara perusahaan Tokopedia pada dasarnya adalah sebagai korban, dikarenakan sistem yang terjadinya celah adalah representasi sistem dengan bisnis perusahaan. Yang ketiga, komunikasi. Saat terjadinya insiden yang berhubungan dengan pengguna, harus terjadi komunikasi yang baik dan efektif dari pihak manajemen kepada pengguna, baik pada saat terjadi insiden maupun setelahnya. Yang terakhir, etika. Dalam menjalankan bisnis, perlu sangat diperhatikan etika, sehingga dapat terjadi proses bisnis yang saling menguntungkan satu sama lain. Pelanggaran etika bisnis pada Tokopedia. 1. Tidak bertanggung jawab atas keamanan sistem. 2. Respon yang lambat. 3. Tidak transparan soal investigasinya. Lalu bagaimana pandangan hukum mengenai kasus kebocoran Tokopedia tersebut? Komunitas Konsumen Indonesia atau KKI menggugat Tokopedia dan Menteri Komunikasi dan Informatika setelah terjadinya peretasan dan pembobolan terhadap 15 juta data konsumen platform dagang elektronik atau Tokopedia.
Dalam siaran persnya, KKI melalui kuasa hukumnya Ahmad Zainuddin mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai tergugat 1 dan PT Tokopedia sebagai tergugat 2. Kesimpulan dari analisis kebocoran data PT Tokopedia. 1. PT Tokopedia mengabaikan etika bisnis dalam hal memberikan respons ke pengguna pada saat terjadinya kebocoran data. 2. PT Tokopedia mengabaikan etika bisnis. Tidak ada permintaan maaf yang resmi dari pernyataan CEO dalam surat terbuka. 3. PT Tokopedia mengabaikan etika bisnis dalam hal transparansi hasil investigasinya dan tindak lanjut penanganannya. 4. Siapapun pelaku dan pihak yang membantu terjadinya pencurian data, kebocoran data di PT Tokopedia adalah sebuah perbuatan dan perilaku yang melanggar etika bisnis, selain melakukan tindakan pidana. Saran: PT Tokopedia harus menunjukkan simpati dan empati kepada pengguna. Terkait hal-hal yang bersifat sensitif, PT Tokopedia harus lebih memperhatikan dan meningkatkan keamanan sistem secara lebih baik. Sekian yang dapat kelompok kami persembahkan. Apabila terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.